Wah, 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 wah. Saat ini sudah jam 5 sore. Saya melihat di halaman kita mungkin bapak, mama, kakak, adik-adik juga mungkin tadi sudah mempersiapkan. Jadi mungkin kami akan singkat saja karena ini adalah pertemuan yang pertama. Tapi nanti mungkin akan dilanjutkan lagi, mungkin akan sepatah dua kata. Ada waktu yang sangat berharga. Nanti kami akan juga meminta kepada orang tuaku, saudara kasih kami juga, Mama Rince Kogoya juga nanti akan menyampaikan, saya ingin menyampaikan sepatah dua kata. Bapak murid juga menyampaikan sepatah dua kata. Terima kasih Bapak Kepala Suku yang telah menyambut kami dan juga seluruh orang tuaku, keluarga besar kita, keluarga besar Lapagu, khususnya 8 kabupaten yang ada di sini, mama, anak-anakku semua, dan juga pembina, kakak Kasih, kakak Martin Roni, ya, yang selama ini bersama-sama, dan juga orang tuaku, Bapak Pendeta, Bapak Gembala, dan semua anak-anak semua. Di tengah kita ini, yang mungkin yang waktu yang ada, ini kita hari ini hari yang bersejarah untuk kita, sehingga kita dapat bisa datang di tanah ini, tanah yang bersejarah, tanah peradaban, sehingga hari ini kita dapat mengunjungi Pulau Mancinang. Begitu juga kami kemarin hari Sabtu kami mengunjungi bersama Bapak murid, orang juga di salah satu tempat di Jaya, orang ada sempat singgah di Megapura, kemudian juga di Naima, di Kampung Minimo, itu orang punya tempat awal juga pengabaran Injil di tanah Papua Pegunungan. Jadi ini satu rangkaian, baik hari Sabtu dan hari Senin ini. Sehingga mudah-mudahan semangat Minimo dan kawasan di Jaya dan juga semangat Mancinang ini bisa kita bawa. Dan pesan penting untuk hari ini adalah pesan tentang perubahan hidup, sehingga orang bisa belajar dengan baik, pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, dan semua penghidupan yang lebih baik. Di tengah kita ini, kami cepat-cepat saja, Bapak Yekno bisa langsung berdiri. Jadi bersama beliau kepala dinas perhubungan, Mama Rince Kogoya. Jadi Bapak Suku bilang ini mama yang cantik sudah dilihat-lihat dari selalu di televisi, di berita-berita, sekarang mama sekretaris SRP. Dan kemudian yang mulia, ini beliau mama kita juga, mama tercinta, mama Bertina Kogoya, wakil ketua MRP. Majelis Rakyat Papua baru terpilih baru beberapa hari ini. Mudah-mudahan satu dua hari sudah ada pelantikan pimpinan MRP. Sebetulnya juga Bapak Mabel, Bapak Wakil Ketua 2, dan juga Bapak Hubi juga sebagai ketua MRP juga hadir. Tadi mungkin kita selisih kapal datang ke sini. Dan juga yang terkasih Bapak Antonius Murid, beliau dan ini sudah semua. Ini bapak, mama, kakak adik punya kakak, punya bapak, juga mungkin orang tua punya anak. Ini beliau. Mudah-mudahan kalau kita doakan beliau selalu terus berkembang untuk melayani yang lebih luas lagi di tanah kita ini dan juga di tempat-tempat lain. Istri beliau ini Kakak Dokter Ida Waromi, masih keluarga kita ini. Jadi lengkap dengan satu kampung dengan saya. Pasti. Kemudian Bapak Anton Matuan, anggota Badan Pengarah Papua yang diketahui Bapak Wakil Presiden. Kemudian Bapak Khaled Aso, mengurus ekonomi beliau. Kemudian orang tuaku Bapak Islaim, Kepala Biro Organisasi, orang punya
dan terakhir Bapak Wanimbo, Kepala Dinas Pendidikan. Jadi tadi beliau tidak catat pendidikan, pasti beliau ingat. Jadi Yalimo, koordinator Yalimo bilang apa, Kemudian bilang apa, Tolikara, Jaya, Manteng, tadi sudah ketemu juga Jaya Wijaya, beliau juga sudah sampaikan beberapa hal. Jadi terima kasih Kepala Suku, Bapak Mama, masyarakat semua, anak-anakku semua, dan adik-adik semua mahasiswa. Kami senang bisa bertemu hari ini dan bisa mendengar langsung aspirasi dari Bapak Kepala Suku tadi tentang bagaimana pelayanan umat di sini. Ada banyak jemaat, baik dari saat ini kita di Gidi, juga dari ini, GKI, Baptis, dan semua. Ini adalah semua pelayanan. Jadi tadi ada inspirasi. Nanti kami orang tua secara khusus di Papua Pegunungan akan memperhatikan inspirasi terutama tadi untuk nanti pelayanan di gereja ini. Ini mungkin ada tenda, tapi kalau tidak ada tenda berarti jemaat duduk di luar ya, Bapak Suku ya, Bapak Martin ya. Jadi renungan pergumulan nanti bagi kami. Kami belum bisa menentukan berapa nilai, tapi kita akan bantu sama Buya ya semua untuk nanti kita melihat bagaimana bisa beli sedikit berkat yang ada di sini. Yang penting anak-anak adik-adik semua bisa bantu untuk kita bangun gereja ini. Tenaga yang ada, dari semenka, pasirka, minus sedikitnya, ketika kakak orang adik-adik semua yang membantu. Kita gembala, bersyukur untuk kita bangun. Kita punya satu Tuhan. Kemudian yang kedua, kami tadi melihat semua aspirasi, semua sama kendala yang dihadapi, keterbatasan, terutama kakak adik di dalam biaya pendidikan, biaya sekolah, biaya kuliah itu pertama. Tentu biaya kuliah juga ada kebutuhan-kebutuhan lain. Kadang-kadang ada buku kah, harus ngerti komputer kah, dan sebagainya itu tentang biaya pendidikan. Kemudian tadi kami juga mencatat adalah asrama, tempat tinggal. Karena dengan tempat tinggal yang layak, yang pas dengan sekolah, maka itu mudah-mudahan bisa belajar dengan lebih baik lagi. Sehingga dapat nilai yang baik, dapat belajar yang lebih baik lagi, sehingga mudah-mudahan anak ke depan lebih baik untuk nama keluarga, orang tua, dan juga mewakili dari masyarakat di kampung di kita di Setelah asrama, yang ketiga kami mencatat juga adalah kebutuhan bantuan, semacam bantuan pangan, mungkin ada kebutuhan untuk pasca, apakah untuk bulanan di dalam asrama, atau mungkin kontrakan di beberapa kontrakan yang mungkin beberapa anak-anak ada puluhan berapa yang ada di asrama. Nanti kita Bapak Felix juga akan nanti catat ini untuk menjadi kebutuhan bulanan yang ada di kita di asrama. Memang pemerintah orang bersyukur tanah besar ini pemerintah kasih rumah kita, rumah sendiri. Kita punya Honai baru, Honai besar, Papua Pegunungan. Apapun yang terjadi itu adalah berkat yang itu cuma punya rencana. Mungkin kita punya satu rencana, orang ingin punya satu provinsi saja di tanah ini. Tapi kami yakin orang punya dusun sendiri-sendiri. Kita punya tanah sendiri, kita punya dusun sendiri, kita punya sungai, kita punya sumber alam yang sendiri, kita punya karakter masyarakat sendiri, pilihan masyarakat sendiri yang berbeda. Sehingga wajar kalau kita orang punya Honai besar di atas. Ada Honai Papua Tengah, mereka Haluk, tadi mereka Haluk ada. Kami sampaikan akan datang ke sini untuk ketemu dengan masyarakat dan keluarga besar kita di sini. Kemudian kami di Papua Pegunungan. Jadi di rumah yang baru 1 tahun ini, tentu juga tidak besar orang punya dana yang pemerintah kasih. Seperti tadi
Juga tadi Bapak Kepala Dinas sampaikan dengan Ketua Koordinator di Jaya di pas kita di Masingan. Mudah-mudahan berkat yang ada sedikit ini kita atur baik-baik. Nah, kakak dorang, adik-adik semua apa yang kita bisa bantu sedikit di kota Sudi Manokwari, apa yang kita bisa bantu di kota Sudi Jayapura dan sekitarnya. Begitu juga kemarin satu hari setelah pelantikan, Kak Felix juga ketemu dengan anak-anak 8 Polri mahasiswa di Jabodetabek juga. Kak Felix ketemu dengan orang di sana, ada beberapa hal juga. Mereka juga minta satu asrama yang terpadu. Dan sekarang kita lagi pikir bagaimana juga kita punya kakak dan adik-adik yang ada di Jakarta yang sudah merantau jauh. Tapi ini yang menjadi catatan dari kami dengan nanti berkat yang sedikit tidak banyak di pemerintah karena ini masih baru 1 tahun. Nah, nanti apa yang kita bisa bahas bersama, terutama dengan Bapak Kepala Suku, kemudian koordinator, kemudian Kakak Marten, nanti hal-hal apa yang harus kita tindak lanjuti segera di awal-awal tahun ini, nanti kita akan langsung tindak lanjut. Kami ingin nanti Bapak seluruh pimpinan dinas, UPD, khususnya saudaraku Bapak Wanimbo, nanti kita lihat berkat apa yang ada di kami, ada yang di dinas beliau, nanti kita lihat untuk bisa membantu kakak adik-adik ketika nanti di sekolah sampai selesai. Begitu juga Bapak Mama, anak-anakku semua yang sudah merantau jauh di sini, kami ucapkan terima kasih. Ini merantau jauh dari kita punya kampung di atas. Semoga jaga diri, kesehatan. Mudah-mudahan jika izin, ini ada beberapa pimpinan DPD yang di bidang ekonomi. Nanti kalau ada berkat khusus, kita juga mungkin untuk bantuan mama-mama orang di sini, sehingga bisa juga membantu penghidupan mama-mama, bapak-bapak yang memang merantau jauh dari kita kampung kita yang merantau sampai di sana. Itu mungkin dari saya, Kakak Felix, dan juga adik Felix. Mohon izin dan mohon doa dalam waktu pelayanan yang baru 2 bulan ini. Mudah-mudahan ini penugasan untuk sampai ke depan. Jadi mohon doa supaya bisa terus melakukan pelayanan bersama-sama dengan tentu kakak, bapak-bapak di dinas, tapi juga dengan Mama Kogoya di MRP, Bapak Hubi, Bapak Mabel dan keluarga besar dari Majelis Rakyat Papua. Ini langsung sebetulnya Mama Kogoya langsung dinas pertama ini, langsung Manokwari. Sudah dilantik ya. Dan beliau sudah melakukan pelayanan langsung ke sini dan mendengar langsung aspirasinya. Bapak Suku ini dia sudah biasa kalau Mama Kogoya waktu kita kemarin ada bikin panitia Natal Bapak Pegunungan bikin 8 pendidikan selama 1 minggu atau juga bakar batu, katanya jalan sampai sore sebetulnya ya, kalau makan sebetulnya. Iya, ini tapi mungkin sedikit 3 menitan kah Mama Kogoya kasih suara. Setelah itu juga Kakak Murid mungkin 3 menit juga kasih suara untuk kita semua. Kami silakan Mama Kogoya.